Ya, selamat siang. Saya Adi Vulcano. Setelah saya eksplor dari geopark yang ada di Ngares Sihanok dan Purba Sijau, sekarang hari ini sudah sampai di ini namanya Kabupaten Situjung. Jadi ada kawasan geopark Ranah Minang Siloke yang luar biasa. Jadi ceritanya tentang geologinya, dia ada berbagai jenis batuan. Nah, nanti di dalam kita akan wawancara dan dijelaskan oleh dua orang narasumber kita, yaitu Pak Ridwan, itu adalah sebagai salah satu pengelola batuan geopark di Siloke. Nah, nanti kemudian juga kita akan temui dari Mbak Noni dari Dinas Pariwisata Kabupaten Situjung ya. Nah, jadi nanti mungkin kita bisa belajar lebih. Ini adalah kawasan Siloke Situjung, ada beberapa geosite ya. Geosite ini banyak sekali poin-poin yang ada nih. Jadi nah ini bahkan sungainya ini adalah sangat panjang ya, ini Sungai Purba. Ini juga ada beberapa, ada gua, ada air terjun, kemudian ada termasuk ada ya, keragaman biodiversity. Nah, jadi menarik sekali kawan-kawan. Mari kita lihat isi dan dalamnya Pusat Informasi Geopark Ranah Minang Siloke ke dalam. Yuk. 1. Selamat siang pemirsa semuanya. Kali ini kita sedang berada di Geopark Information Center di Muara Sejunjung. Kali ini kita akan melihat-lihat isi atau apa saja sih yang ada di Geopark Ranah Minang Siloke. Ikuti terus. Bukan ya direct, atau langsung? Oke. Di sini kita akan melihat beberapa kegiatan budaya maupun kegiatan sport yang bisa dilakukan di kawasan Geopark Ranah Minang Siloke. Di sini perkampungan adat Nagari Sejunjung termasuk ke dalam geoset dari Geopark Ranah Minang Siloke. Di sini berbagai macam kegiatan adat yang masih dimiliki oleh masyarakat Sejunjung, yaitu diantaranya adalah Bakalu Adat, yaitu merupakan prosesi adat tahunan di Nagari Sejunjung sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diperoleh selama ini. Teman-teman bisa lihat contoh atau fotonya di sebelah sini. Dan selain budayanya, kita juga bisa melihat berbagai kegiatan sport atau olahraga yang bisa kita lakukan di Geopark Ranah Minang Siloke ini, yaitu ada rafting di mana aliran Sungai Batang Kuantan ini menjadi tempat yang sangat menarik, menantang untuk para wisatawan yang ingin berolahraga rafting di Kabupaten Sejunjung ini. Bahkan pada tahun 2019 yang lalu telah diadakan kejuaraan dunia di aliran batang Sungai Kuantan di kawasan Geopark Ranah Minang Siloke ini. Selanjutnya terdapat berbagai macam wisata alam air terjun di kawasan Geopark Ranah Siloke ini. Ada air terjun Timbulun, ada air terjun Batang Taye, dan lain sebagainya. Teman-teman jika ingin berkunjung, silahkan menikmati wisata alam air terjun yang ada di kawasan Geopark Ranah Minang Siloke. Tidak hanya keindahan alam dan tempat-tempat wisata budaya maupun olahraga, di kawasan Geopark Ranah Minang Siloke ini kita bisa juga menyaksikan pagelaran-pagelaran seni budaya yang biasanya diadakan di Pasir Putih Siloke. Di sini biasanya pemerintah setempat mengadakan pagelaran seni seperti tari-tarian, musik-musik tradisional, dan lain sebagainya. Nah, di Pusat Informasi Geopark Ranah Minang Siloke ini kita juga bisa melihat miniatur dari kawasan atau master plan Geopark Siloke Kabupaten Sejunjung.
bisa teman-teman lihat di sini. Ini adalah master plan Geopark Siloke Kabupaten Sijunjung. Dan selain itu di sini juga terdapat miniatur dari atau master plan dari perkampungan adat Nagari Sijunjung, di mana terdapat 76 rumah gadang yang di dalamnya masyarakat masih menjalankan adat dan tradisi leluhur mereka. Jadi di sini adat itu masih dipakai oleh masyarakat setempat. Dan rumah-rumah gadang yang terdapat di kawasan perkampungan adat ini juga masih dihuni oleh penghuninya secara turun-temurun. Oke, mungkin sekian yang dapat saya ceritakan kepada teman-teman semua terkait dengan Geopark Information Center di Kabupaten Sijunjung. Silakan berkunjung ke Kabupaten Sijunjung dan nikmati alamnya dan nikmati geoparknya. Salam Geopark. Selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang Mas. Pak Ridwan ini dari Badan Pengelola Geopark Sijunjung ya? Iya betul. Di Geopark Ranah Minang Siloke di Kabupaten Sijunjung ya? Iya. Baik Pak Ridwan, boleh tahu Pak Ridwan, selama ini orang tuh masih banyak yang tidak tahu tuh apa sih sebenarnya Geopark itu Pak Ridwan? Ya memang saya lihat juga memang beberapa masyarakat memang tahu tentang Geopark. Jadi Geopark itu adalah merupakan satu kesatuan kawasan yang di dalamnya mempunyai keunikan. Itu keunikan baik geologi, kemudian geomorfologi, biologi yaitu flora dan fauna, dan budaya. Jadi ketiga pilar itu harus dikelola secara bersama-sama, baik itu oleh pemerintah daerah, masyarakat, tentu juga didorong dengan pihak-pihak dari swasta maupun BUMN. Dan itu mempunyai fungsi tiga, yaitu fungsi konservasi, edukasi, dan meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang, khususnya di bidang geoproduk dan geowisata. Karena Geopark tidak hanya mengedepankan terkait dengan konservasi dan edukasi, tapi kita harapkan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di bidang kepariwisataan. Kawasan Geopark Ranah Minang Siloke ini berada di 2 kecamatan yang masing-masing mempunyai keunikan tersendiri. Mungkin kami sampaikan juga terkait keunikan geologinya. Ini keunikan granit dari batuan beku, yaitu batuan granit yang umurnya sudah mencapai 260 juta tahun. Kemudian ada juga batuan sedimen, yaitu batuan limestone atau batuan kapur yang berumurnya sampai 300 juta tahun. Itulah yang akan menjadi sebuah keunikan bagi kami dari kawasan Geopark Ranah Minang Siloke terkait dengan keunikan geologinya. Kemudian keunikan geologinya juga masih banyak, baik itu keunikan flora dan faunanya. Kemudian budaya, sama-sama kita ketahui bahwa Geopark Ranah Minang Siloke ini berada di daerah Minangkabau, yang otomatis Minangkabau ini masih mempunyai keunikan dalam hal penerapan adat dan budaya di masing-masing setempat. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Nah, ini kalau boleh tahu Pak Ridwan, mungkin bisa dijelaskan ini apa nih peta di sini Pak Ridwan? Ya, di sini kita ada juga bahwa ini ada peta geomorfologi, yaitu peta tentang bentang alam yang ada di kawasan Geopark Ranah Minang Siloke. Yang ini ada di 2 kecamatan, yaitu kawasan Supergulus dan Sijunjung. Yang umumnya ini adalah seperti yang kuningnya di atas ini adalah kawasan suram dengan batuan di atasnya ada metamorf. Kemudian ini aja ada yang yang ada di kawasan Siloke, yaitu perbukitan pada batuan-batuan granit. Kemudian yang ini yang agak merahnya ini adalah perbukitan hingga dataran hingga perbukitan lipatan. Jadi ini menggambarkan peta bentang alamnya. Mungkin ini tidak secara rinci menjelaskan tentang jenis batu aja, karena nanti ada peta juga jenisnya, itu peta geologi yang ada di sebelah sana, kategori terkait dengan sebaran-sebaran batuan yang ada di kawasan Geopark Ranah Minang Siloke. Baik. Oke. Makasih Pak, ya, luar biasa. Mari. Nanti kita promosikannya Geopark ke Siloke ini ya. Siap, terima kasih. Sama-sama.
Selamat datang di kawasan Geopark Ranah Minang Siloke. Sekarang kita berada di kawasan Geopark Ranah Minang Siloke, tepatnya di Nagari Siloke. Bisa lihat sendiri bahwa bentang alam yang ada di sini adalah batuan kars yang sudah berumur ratusan juta tahun yang lalu. Kemudian ini sungai, namanya Sungai Kuantan, yang mengalir mulai dari kawasan Sumatera Barat sampai berakhir di Riau, di Pekanbaru. Dan ini adalah merupakan sebuah keunikan tersendiri di kawasan Geopark Ranah Minang Siloke karena mempunyai keunikan geologi yang berumur sangat tua. Oke, terima kasih. Ini yang uniknya salah satunya kita bisa menemukan bongkahan batu granit yang mana sama kita ketahui batu granit ini adalah batuan beku dalam hasil dari intruksi magma yang membeku di bawah permukaan bumi dengan proses yang sangat lama. Di sini bisa kita lihat batuan granit ini adalah batuan yang padat yang kaya akan magnesium, kalsium, silika, dan kuarsa. Oke, sahabat geowisata semua, terima kasih dan salam berkunjung ke Siloke.